Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, khotbah ini akan didasarkan pada bacaan kita yang pertama dari kitab Amos yang tadi telah dibacakan oleh penatua Amos juga. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apakah Anda mengikuti pemberitaan tentang kisah pembunuhan yang kemudian diikuti dengan mutilasi atau pemotongan tubuh menjadi banyak bagian itu? Peristiwanya terjadi tidak jauh dari tempat kita tinggal, masih di kota Surabaya, walau mungkin termasuk agak pinggiran. Kisahnya kan tentang laki-laki dan perempuan, entah apa ikatan mereka sudah tinggal bersama 5 tahun. Bukan 5 hari, bukan 5 bulan, 5 tahun. 5 tahun ini adalah jangka waktu yang cukup panjang, bukan? Nah, suatu kali yang laki-laki ingin kembali ke rumah dan ke tempat kos itu, dan entah mengapa yang perempuan lambat atau tidak mau membukakan pintu kamar. Begitu pintu terbuka atau dipaksa terbuka, kisah itu kemudian diakhiri dengan pembunuhan. Bukan cuma pembunuhan, tetapi juga mutilasi. Pemotongan tubuh menjadi beberapa bagian. Nah, mutilasi seperti ini selain untuk menghilangkan jejak, selain untuk kemudian membuat agar bagian tubuh itu lebih mudah disebar, juga seringkali dilakukan karena ada kemarahan yang mendalam. Coba Anda pikirkan sekarang, bagaimana mungkin orang yang sudah tinggal bertahun-tahun hidup bersama, entah apa ikatannya, suatu kali emosi meledak, berakhir dengan pembunuhan dan mutilasi. Apa yang hilang di dalam relasi selama 5 tahun itu? Kalau orang tinggal 5 tahun hidup bersama, kan pasti ada fase-fase menyenangkan, bukan? Pasti ada fase-fase membahagiakan, bukan? Pasti ada fase-fase yang baik selain yang buruk terjadi. Toh bertahan 5 tahun kok. Kok sampai kemudian berakhir dengan sesuatu yang sangat dramatis dan tidak menyenangkan? Apa yang hilang Bapak Ibu di dalam relasi selama 5 tahun itu? Apa yang terjadi sehingga ujungnya adalah tindak kekerasan yang paling brutal, yaitu kematian dan kemudian mutilasi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita semua paham bukan bahwa relasi itu ada dinamikanya, ada naik, ada turunnya. Anda kalau bersama dengan pasangan Anda, duduk di sebelah kanan kiri Anda, pasangan resmi maksud saya, coba Anda tengok sebentar orang itu. Bukan saya ya, Anda tengok sebentar ya. Anda pasti akan menemukan ada hal-hal yang membuat Anda gembira dan bahagia, tetapi ada hal-hal yang membuat Anda kemudian merasa sedih. Kebahagiaan kita paling dalam didapatkan dalam keluarga, tetapi luka kita yang paling mendalam juga di keluarga. Tetapi kan somehow kita survive sampai sekarang. Lalu mengapa sebagian survive, sebagian tidak survive? Lalu mengapa sebagian bisa menikmati dan melanjutkan dengan segala dinamikanya? Mengapa sebagian berakhir dengan perpisahan? Dan dalam kasus tadi adalah pembunuhan. Saudara-saudara, ada satu hal yang penting di dalam hidup keluarga kita yang ternyata bisa hilang. Kalau dalam bahasa tema kita minggu ini namanya empati. Empati itu berasal dari kata Yunani atau en, artinya di dalam, pathos, semangat, penderitaan, dan emosi. Jadi secara sederhana empati itu ingin mengatakan bahwa apakah kita sanggup berpikir menurut sudut pandang orang lain,
merasakan apa yang dirasakan orang lain, dan kemudian hati kita tergerak oleh belas kasihan untuk memperlakukan orang lain itu dengan baik. Nah, empati inilah yang menopang relasi. Kadang kan sebagai suami Anda pengen marah terus Anda mikir, ya kasihan ya, istri sudah seharian menata rumah tangga, mengurus anak yang tidak mudah, rewel. Jadi Anda menunda kemarahan Anda dan kemudian membatalkannya karena Anda berempati terhadap situasi yang dihadapi oleh istri Anda. Demikian pula seorang istri ketika mau menuntut lebih banyak, Anda jadi mikir, suami saya udah kerja keras, umurnya baru 40 udah kelihatan kayak 60. Belum kalau saya minta lebih lagi, udah kayaknya saya yang harus menata keuangan, berpikir mendapatkan pendapatan ekstra deh. Empati itu yang menyebabkan kita menghentikan tuntutan kita memperlakukan dia sebagai manusia yang utuh. Dengan pikiran, perasaan, dengan segala dinamika kehidupan. Orang tua ke anak juga butuh empati, anak ke orang tua juga butuh empati kalau ingin relasi berlangsung dalam jangka panjang. Nah, coba Anda bayangkan sekarang ketika empati itu hilang, apa yang terjadi di dalam relasi antar manusia. Dan itulah yang kemudian kita baca di dalam kitab Amos. Ketika empati itu hilang, dengarkanlah teguran Tuhan ini. Dengarlah kamu yang menginjak-injak orang miskin. Tanpa empati orang lain bukan sesama. Orang lain mangsa sehingga layak untuk diinjak-injak. Dan layak untuk dibinasakan. Dengarlah sabdanya yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Dan ironisnya tindakan merendahkan, menginjak, membinasakan itu berlangsung sama. Berbarengan dengan aktivitas keagamaan yang dilakukan. Kamu yang berpikir kapankah bulan baru, itu hari raya agama berlalu. Supaya apa? Sudah ada rencana yang jahat. Supaya kita boleh menjual gandum. Kapankah hari Sabat, hari ibadah berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu? Sekilas terlihat jual beli biasa ya. Tetapi ada yang luar biasa supaya kita boleh menawarkan terigu dengan memperkecil ukuran eva, memperbesar berat sikal, berbuat curang dengan neraca yang palsu. Tanpa empati, kesediaan memahami pikiran, perasaan orang lain itu bukan sesama. Orang lain itu mangsa. Kalau sudah selesai acara agama, kan kita bisa berjual beli. Tuh orang-orang yang akan kita tipu, kita jadikan mereka mangsa. Dan yang paling parah adalah teguran yang ada di ayat yang ke-6. Supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Serta menjual gandum yang rusak. Tanpa empati, sesama menjadi mangsa. Tanpa empati, sesama menjadi mangsa dan kemudian diperlakukan seperti benda. Mereka menulis di bagian ini dengan jelas loh Bapak Ibu, kapan kita membeli orang miskin dan susah seharga sepasang kasut. Bayangkan, tanpa empati orang lain bukan sesama, mereka adalah mangsa. Tanpa empati kesediaan merasakan pikiran dan perasaan orang lain, bahkan lebih rendah dari mangsa, mereka itu benda. Makanya Tuhan menegur dengan keras. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, sesungguhnya aku tidak pernah melupakan segala perbuatan mereka. Maksudnya Tuhan ingat bahwa ketika kamu tidak memanusiakan manusia yang lain, menganggap mereka bukan sesama, mereka mangsa, mereka benda, mereka tidak bisa membalas. Tetapi urusanmu adalah dengan Tuhan Sang Pencipta.
Karena Tuhan yang menciptakan mereka dalam gambar dan rupa Allah. Kristus yang menebus mereka. Sehingga ketika tidak bisa memperlakukan orang lain dengan empati, menganggap mereka mangsa, menganggap mereka benda, engkau akan berhadapan dengan Sang Pencipta kehidupan, Sang Penebus kehidupan, yaitu Kristus. Dan sayangnya saudara-saudara, tanpa empati itu bisa terjadi dalam skala yang internasional kan. Satu bangsa menganggap tanah tertentu miliknya. Bangsa yang lain harus pergi. Kalau enggak pergi dihabisi. Dilihat sebagai mangsa. Diusir keluar, dihancur leburkan tanahnya. Memandang orang lain sebagai mangsa, apalagi hanya sebagai benda, juga terjadi dalam skala personal lintas bangsa kan. Anda pasti pernah mendengar kabar tentang orang yang mau bekerja di negara tertentu. Pulang-pulang dalam keadaan mati, ginjalnya hilang, bagian-bagian tubuh yang penting bisa dijual sudah lenyap. Tanpa empati, tubuh manusia itu tidak dilihat sebagai sesama, dilihat sebagai mangsa. Dilihat sebagai benda yang bisa diambil sesuatu daripadanya. Dan dalam urusan domestik atau rumah tangga, melihat suami istri dalam tanda kutip bukan sebagai sesama tetapi sebagai mangsa dan bahkan sebagai benda, sayangnya seringkali terjadi. Ya, seorang istri berkeluh kesah melalui DM Instagram saya, Pak, suami saya itu kalau saya tidak melayani kebutuhan seksualnya, dia menjadi kasar. Omongannya kasar, pukulannya terjadi, KDRT dilakukan, dan saya nyampe ke UGD. Saya enggak merasa dicintai, saya hanya merasa dilihat sebagai mangsa, dan mohon maaf sebagai benda yang akan memuaskan keinginannya. Saya harus gimana ya Pak WP punya suami kayak begini. Sebaliknya saya juga pernah berjumpa dengan pria 3 hari berturut-turut karena saya melayankan konseling di kafe yang sama yang relatif sepi. Saya kenal orang ini di jam kerja kok nongkrong di kafe. Kadang main HP, tidak bertemu dengan seorang pun, dengan seragam kerja, dengan tas backpack yang isinya laptop. Maka pada hari ketiga saya bilang, Pak, kita kan udah kenal ya. Iya saya tahu Pak WP ya lagi konseling ya, betul. Lah Bapak kok enggak berangkat ke tempat pekerjaan, kenapa? Sudah 3 hari ngendon di sini loh. Lalu dia berkata, Pak jangan bilang istri saya ya. Saya udah seminggu diberhentikan dari tempat kerja. Terus, nah saya belum memberitahu istri dan anak-anak. Kenapa belum Pak? Lalu kalau saya beritahukan Pak, saya bisa dimarahin Pak. Laki-laki kalau enggak menghasilkan buat apa? Laki-laki kalau enggak ngasih duit buat apa? Saya enggak dilihat sebagai manusia, saya dilihat seperti mesin ATM, seperti benda yang bisa ngeluarin uang itu loh Pak. Dan saya belum lapor. Makanya daripada dimarahi, jam kerja saya berangkat. Nongkrong di kafe, pindah kafe yang lain, lalu pulang. Berapa lama Pak? Ya enggak tahu Pak. Lah kalau kemudian istri meminta biaya kebutuhan rumah tangga gimana Pak? Itu gunanya ada pinjol kan Pak WP. Dalam hati saya ini pasti bakal nambahin kerjaan saya lagi. Saya enggak dimanusiakan Pak. Saya ini hanya seperti ATM yang kemudian orang bisa menarik uang. Dan kalau uangnya enggak keluar saya enggak dianggap sama mereka. Maka saya lari. Dan ini juga bisa terjadi dalam relasi orang tua dengan anak loh saudara-saudara. Oh berapa kali saya mendengarkan kisah sejenis. Orang tua yang berkata kepada anaknya, Nak, kamu di sekolah yang bagus sama seperti tetangga. Dileskan dengan guru les yang sama seperti tetangga. Tetapi kenapa nilaimu gak bagus? Kenapa kamu gak sepintar tetangga? Kenapa nilaimu buruk terus? Kenapa kamu gak berprestasi seperti tetangga? Anak tetangga itu membanggakan.
Lalu anak itu terdiam dan kemudian dia berkata, "Pak, Ma, anak tetangga itu memang pintar." Kenapa? Bukan hanya karena fasilitasnya, tapi karena bibitnya memang udah baik. Suatu kali saya pernah juga ketemu dalam perjalanan pulang dari studi di ibu kota. Ketika mau pulang ke Surabaya, saya ketemu dengan sepasang suami istri yang mengenal saya dan saya kenal udah lama. Lalu dia tanya gini sambil menunggu jam boarding, "Pak WP kan sekolah di Amerika kan, di luar negeri?" "Iya." "Anak saya juga Pak WP." "Oke." Kami nggak pernah menengok karena suami saya nggak suka terbang jarak jauh. 22 jam, 24 jam itu melelahkan. Setuju. Apalagi di kelas ekonomi sangat melelahkan. Lalu dia nanya, "Saya boleh nanya Pak WP, apa benar kalau sekolah di Amerika itu harus punya mobil? Soalnya anak saya meminta mobil." Saya bilang, "Anak Bapak Ibu sekolahnya di mana?" Karena ada wilayah yang public transportnya bagus, ada yang buruk. Saya bisa maklum kalau di daerah yang public transportnya buruk. Terus dia mengatakan satu wilayah yang saya tahu public transportnya bagus. Dalam hati saya, ini nggak butuh nih. Pertanyaan yang kedua Pak WP dari bapaknya, apa benar kalau sekolah di Amerika mobilnya harus diganti tiap tahun? Tambah lama tambah mahal ya Pak WP. Kami itu nggak kuat, tetapi anak saya bilang kalau papi mami nggak tolong saya upgrade mobil tahun ini, saya bisa dikeluarin dari sekolah. Benar tak Pak WP kayak gitu? Saya googling ya nggak ada informasi. Tapi kata anak saya, coba tanya tuh sama orang yang sekolah di luar negeri. Jadi saya tanya sama Pak WP, benar tak Pak harus punya mobil? Benar tak Pak harus ganti mobil tiap tahun dan itu harus mobil yang paling baru? Kami udah gak kuat. Nah saya tanya, kalau Bapak Ibu di posisi saya, Bapak Ibu jawab apa? Bapak Ibu tahu gak perlu mobil sebenarnya. Bapak Ibu tahu gak ada aturan harus update mobil tiap tahun. Bapak Ibu jawab apa? Bingung kan? Coba kalau Bapak Ibu di posisi saya dengan wajah bingung terus didesak ditanya, benar tak Pak WP? Bapak Ibu jawab apa? Susah toh? Nah gini Anda tahu kenapa pendeta selalu lebih tua dari umurnya kan? Susah mau ngejawab, mau bilang enggak ya nanti ribut keluarga, mau jawab iya ya gimana, bohong, enggak pantas. Dan percakapan itu diakhiri dengan kalimat, kami tuh ngerasa hanya jadi ATM bagi anak kami. Hanya alat, hanya dibendakan. Dia nggak tahu susahnya bisnis zaman sekarang. Dia hanya meminta. Bapak Ibu tanpa empati, tanpa kesediaan memahami posisi penderitaan orang lain, maka orang lain hanya akan kita lihat sebagai mangsa. Kita harus mendapatkan keuntungan. Maka orang lain akan kita lihat sebagai benda yang bisa kita pakai dan kemudian kita tinggalkan begitu saja. Dan tidak ada relasi yang bertahan tanpa empati, tanpa kesediaan memahami posisi orang lain, penderitaan orang lain, kesusahan orang lain, perspektif orang lain, tanpa memanusiakan sesama manusia. Tapi kan kita juga tahu ya Bapak Ibu ya. Dan kemudian kita berkata, coba Bapak kenal anak saya, apa masih bisa berempati? Jahat banget. Segitu jahatnya sampai saya kepikir, keceplos ngomong sama istri. Ini bukan magi manusia mah. Ini semacam anak setan. Tapi istri saya bilang kalau dia anak setan Bapak apa? Tapi sakit sekali. Coba Pak WP urusan sama mertua saya itu Pak.
Kalau Bapak bisa berempati kepada mertua yang sejahat itu mulutnya, saya acungi jempol deh Pak. Coba Bapak kenal sama menantu saya Pak. Aduh, bikin pusing Pak. Kalau Bapak masih bisa berempati, saya apresiasi. Saudara, memang di dalam relasi antar manusia kita terluka ya. Di dalam diri orang-orang tadi kita nggak menemukan alasan untuk berempati. Mereka menyakiti, mereka meninggalkan kita pergi. Mereka nggak peduli, malah ninggalin masalah sama kita. Kalau harus berempati berdasarkan apa Pak? Kitab Amos mengingatkan kita bahwa Tuhan menciptakan kehidupan, memberi gambar dan rupanya di dalam diri manusia. Di dalam perjanjian baru, Kristus menebus dosa manusia, Anda dan saya, dan orang yang melukai kita. Jadi kalau kita diminta untuk berempati demi kelangsungan relasi, dan tidak menemukan alasan di dalam diri orang itu, suami, istri, mertua, menantu, anak, cucu, maka kita harus memohon, Tuhan, berikan saya kacamata ilahi. Untuk melihat orang ini sebagai sesama, untuk melihat dia yang sudah menghasilkan banyak kerusakan di dalam hidup saya ini, sebagai orang yang juga Tuhan telah tebus mendapatkan anugerah Tuhan. Saya enggak sanggup diminta untuk berempati. Beri saya matamu, hatimu, sehingga aku bisa ngelihat dia sebagaimana engkau melihatnya. Saya setuju Bapak Ibu. Kita enggak selalu bisa berempati ketika melihat perbuatan orang lain ya. Enggak bisa. Dan kalau kita diminta berempati kemudian mengasihi, ya satu-satunya kita memohon kekuatan ilahi. Apalagi? Seorang rekan bercerita kepada saya bagaimana Tuhan memanggilnya untuk dalam sebuah pelayanan tertentu. Dia biasa berlalu lalang di sebuah jalanan di Indonesia. Dia memperhatikan orang-orang dengan gangguan kejiwaan, perempuan yang dia lihat. Dan beberapa bulan kemudian dia kaget. Perempuan dengan gangguan kejiwaan itu perutnya nampak gemuk. Dia menduga ini kalau nggak ada masalah kesehatan ini pasti hamil. Tetapi siapa yang tega menghamili perempuan seperti ini? Karena itu suatu kali ketika dia berhenti di lampu merah, perempuan ini mendatangi dia minta uang, dia berkata kepada saya, at the moment Pak WP, pada saat itu saya seperti mendengar suara dalam hati. Ini juga umatku. Ini juga anak-anak yang kukasihi. Rawatlah mereka. Kurang lebih begitu Pak WP. Dan saya tahu sebagai orang Kristen itu suara Roh Kudus, itu suara Tuhan memakai hati nurani saya. Jadi setelah berunding berdoa bersama dengan pasangan saya memutuskan untuk membawa perempuan itu ke rumah dan kami hanya punya garasi. Ya kami rawat dan tinggal di situ. Dan kemudian menyusul perempuan-perempuan atau orang-orang sejenis lainnya. Sehingga kemudian dalam perjalanan waktu tahunan pelayanan ini berkembang. Mulai dari empati. Empati yang bukan berasal dari transaksi. Kamu bisa apa, saya bisa dapatkan apa dari kamu. Tetapi empati yang berasal dari kasih ilahi. Tidak selalu kita bisa menemukan alasan untuk berempati. Apalagi ketika pihak lain sudah melukai kita. Itu kenyataannya, itu relasinya.
dan kemudian kita cenderung ingin membalas. Kalau kita sudah tahap ingin membalas, kita melihat sebagai mangsa kan, sasaran kan. Nanti kalau sudah lemah, kita melihatnya sebagai benda, kita injak-injak dia. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, di saat kita tidak punya cukup empati untuk mengasihi, minta empati itu pada Sang Ilahi. Pada Tuhan Sang Pencipta kehidupan, pada Kristus yang juga sudah menebus mereka yang melukai kita. Karena tidak ada relasi yang bisa berlangsung tanpa empati. Tidak ada. Tanpa empati, kita akan membunuh seseorang itu di hidup kita. Menganggapnya tidak ada, tidak masuk hitungan, atau sebagian orang bahkan membunuh secara harafiah. Saya tidak mau dia ada di situ. Hanya empati yang berasal dari kasih ilahi yang akan mampu menopang relasi. Mari kita berdoa. Kami mendoakan orang-orang yang melukai kami dan memohon kiranya kasih ilahi, kasih Kristus memampukan kami untuk mengasihi. Ketika kami tidak menemukan ada alasan bagi kami untuk mengasihi. Tolonglah kami ya Kristus untuk nama orang yang segera terbayang dalam benak kami. Mereka yang sudah mengasihi kami. Yang kami tidak sanggup mengasihi, tapi mohon Kristus menguasai mata kami, sehingga bukan hanya mengasihi, kami sanggup berempati. Di dalam namamu kami berdoa.